absen nomor 5. Perkenalkan, nama saya Kiara Sumregalo dari absen 21. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi sosiologi mengenai Rancangan penelitian sosial, laporan penyusunan penelitian. dan juga ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Terima kasih kepada Bu Admini Anggraini selaku guru pembimbing kami yang telah mengizinkan kami untuk menjelaskan kembali materi sosiologi. Apa sih rancangan penelitian sosial? Rancangan penelitian sosial terbagi menjadi 3. Di bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada landasan teori, dan bab ketiga ada metodologi. Pertama atau bab pendahuluan berisi pertama latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi keterangan yang berkaitan dengan topik dan juga secara umum. Di dalam latar belakang masalah berisi mengapa sang peneliti mengangkat dan mengambil topik penelitian tersebut. Ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah bertujuan untuk melihat topik secara keseluruhan agar penelitian tidak mengambang atau terlalu fokus luas. 3. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian mengarah pada hal yang difokuskan atau disesuaikan dengan apa yang ingin dilihat dalam topik penelitian. Yang keempat ada perumusan masalah. Perumusan masalah dengan pembatasan masalah itu sama. Yang membedakan hanyalah di dalam perumusan masalah ditambahkan dengan kalimat tanya. Yang kelima ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin kita dapatkan tetapi sesuai dengan pembatasan masalah dan perumusan masalah. Yang keenam ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2. Pertama ada manfaat praktis. Manfaat praktis adalah suatu penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang dikaji dalam kaitannya dengan temuan teori baru, konsep, atau proposi. Selanjutnya, yaitu bab kedua. Bab kedua atau landasan teori berisi pertama, terkait variabel, kedua, hasil kajian relevan, dan ketiga adalah hipotesa. Selanjutnya, bab ketiga atau bab metodologi. Di dalam bab tersebut berisi pertama, tempat dan waktu penelitian, kedua, populasi dan sampel, ketiga, teknik pengumpulan data, keempat, teknik pengambilan sampel, yang kelima, pendekatan penelitian, dan keenam, jenis penelitian. Selanjutnya ada penyusunan laporan penelitian. Penyusunan laporan penelitian terbagi menjadi 3. Pertama, bagian awal atau bagian pendahuluan. Yang kedua, ada bagian tengah atau bagian inti atau bagian laporan. Yang ketiga, ada bagian penutup. Di dalam penyusunan laporan penelitian ini ada 2 jenis. Yang pertama, jenis kuantitatif, dan yang kedua, ada jenis kualitatif. Mari kita bahas yang jenis kuantitatif terlebih dahulu. Dalam jenis penelitian kuantitatif, di bagian awal atau bagian pendahuluan terdapat pertama halaman judul atau cover, kedua halaman persetujuan pembimbing atau pengesahan, ketiga halaman moto atau persembahan, keempat halaman abstrak, kelima kata pengantar, keenam daftar isi, ketujuh daftar gambar jika ada, kedelapan daftar tabel jika ada, ke-9 daftar grafik jika ada, ke-10 daftar diagram jika ada, dan ke-11 daftar lampiran jika ada. Selanjutnya bagian tengah atau bagian inti. Di bagian tersebut terbagi lagi menjadi 3 bab. Pertama, bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, bab kedua atau kajian pustaka. Terdapat ada kajian variabel, terus habis itu penelitian relevan, terus kerangka berpikir, dan hipotesa. Di bab ketiga atau metodologi yaitu berisi tempat dan waktu penelitian, sistematika penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya di bab keempat, hasil penelitian atau pembahasan berisi deskripsi data, uji prasyarat analisis, pengujian hipotesa, pembahasan analisis data. Yang bab selanjutnya, bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dan bagian terakhir nih, bagian penutup berisi daftar pusaka, lampiran, indeks atau glosarium.
Selanjutnya kita masuk ke jenis penelitian kualitatif. Jenis kualitatif itu di bagian awal sama seperti jenis kuantitatif, berisi pertama halaman judul atau cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman moto, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar jika ada, daftar tabel jika ada, daftar grafik jika ada, daftar diagram jika ada, daftar lampiran jika ada. Di bagian tengah ada bab pertama, pendahuluan itu berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat masalah. Di bab kedua atau kajian pustaka itu berisi kajian atau kerangka teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Di bab kedua ini antara kualitatif dan kuantitatif itu berbeda, guys. Di bab ketiga itu metodologi. Di dalam metodologi ini berisi tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Bab keempat, hasil penelitian atau pembahasan. Di dalam bab 4 ini berisi deskripsi lokasi penelitian, data temuan penelitian, terus hasil analisis data. Di bab kelima ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Terus di bagian terakhir atau bagian penutup itu berisi daftar pustaka, lampiran, indeks atau glosarium. Selanjutnya ada aturan dalam penulisan laporan. Pertama, biasanya menggunakan kertas HVS 7-80 gram ukuran F4 berwarna putih. Kedua, untuk sampul luarnya itu menggunakan sampul kertas atau boleh menggunakan hardcover. Yang ketiga, setiap bab itu diberikan kertas pembatas yang berwarna-warni atau kertas doorslab. Nah, yang selanjutnya itu untuk layoutnya. Layoutnya itu margin atas berukuran 3 cm, margin kiri berukuran 4 cm, margin kanan berukuran 3 cm, dan margin bawah berukuran 2 cm. Selanjutnya tuh hal yang diperhatikan dalam pengetikan. Hal yang harus diperhatikan itu pertama, pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas. Yang kedua, jenis huruf yang digunakan adalah jenis yang standar, yaitu Times New Roman, Arial, Arial Narrow, Book Etiquette, dan terakhir yaitu Tahorma. Nah, yang ketiga nih ukuran huruf yang digunakan adalah font 12, kecuali ukuran judul itu boleh lebih besar dari ukuran isi-isinya. Yang keempat itu jarak antara baris satu dengan baris selanjutnya itu adalah 2 spasi. Yang kelima yaitu indentasi baris pertama teks adalah 5 ketukan atau 1 tab komputer. Selanjutnya pengaturan pengetikan daftar pustaka. Pertama, jarak spasi daftar pustaka itu hanya 1 spasi. Yang kedua, baris kedua pada setiap paragraf diketik menjorong ke dalam sebanyak 5 ketukan tab komputer. Selanjutnya untuk pengetikan nama itu baik penulisan Indonesia maupun bukan dimulai dengan nama belakang. Yang kedua itu tahun terbit diakhiri dengan titik. Yang ketiga itu judul buku diketik menggunakan huruf miring dan diberi garis bawah. Terus yang keempat, tuliskan kota tempat penerbit atau negara bagian tempat penerbit dan diakhiri dengan tanda titik 2. Yang terakhir itu nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah teknik kuesioner atau angket, yaitu adalah teknik yang menggunakan pengumpulan datanya menggunakan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh sampel. Dan dari teknik kuesioner atau angket adalah yang pertama, data mudah diolah. Lalu yang kedua adalah tidak memerlukan kehadiran peneliti di tengah-tengah responden. Dan yang ketiga adalah dilakukan secara cepat dan mendapatkan jawaban yang banyak.
Lalu yang kekurangannya ada 2, yaitu tidak cocok untuk sampel yang buta huruf, dan juga yang kedua data yang didapat tidak mendalam. Lalu yang kedua adalah teknik pengumpulan data secara wawancara atau interview, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dimana peneliti menggunakan cara tanya jawab dengan sampel agar mendapatkan data. Kelebihannya adalah yang pertama dapat memperoleh data sedalam-dalamnya dan murni dari saksi sampel. Lalu yang kedua adalah informasi berdasarkan keakuratan yang jelas. Lalu yang ketiga adalah tidak dibatasi oleh kemampuan baca, lalu dapat dilakukan di mana saja. Kurangannya yaitu yang pertama memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Lalu yang kedua ada keadaan wawancara dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga adalah tidak sesuai digunakan kepada sampel yang tunawicara atau bisu. Yang ketiga ada teknik observasi. Teknik observasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu teknik observasi partisipasi dan juga teknik observasi non partisipasi. Kelebihan dari teknik observasi, alat yang langsung untuk menyelidiki permasalahan. Lalu ada banyaknya kejadian yang dapat kita ambil dan penting yang dapat diperoleh secara langsung. Lalu yang ketiga adalah dapat mencatat hal-hal, perilaku, dan pertumbuhan pada waktu kejadian tertentu dan berlangsung atau pada saat suatu perilaku terjadi. Lalu yang keempat adalah untuk teknik observasi lebih sedikit tuntutannya. Lalu ada kelemahannya atau kekurangannya, yaitu terbatasi oleh lama waktu kejadian. Lalu yang kedua diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasilnya. Lalu yang ketiga tugas observasi dapat terganggu pada suatu waktu. Teknik pengumpulan data yang keempat adalah teknik pustaka atau dokumentasi. Dokumentasi atau pustaka adalah mengumpulkan referensi-referensi dari buku-buku tentang objek penelitian yang akan kita lakukan dan diolah lebih lanjut. Ada kelebihannya, yaitu yang pertama mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Lalu yang kedua memanfaatkan data sekunder yang mendukung penelitian. Lalu yang ketiga menghindari duplikasi penelitian. Lalu ada kekurangannya juga loh. Yang pertama sulit menilai akurasi data yang disajikan. Lalu yang kedua, data tidak terlalu relevan dengan situasi saat ini. Dan yang ketiga, terkadang peneliti menemukan suatu pustaka yang di buku yang dicari sudah tidak ada. Terakhir ada teknik pengumpulan data analisis media massa. Teknik analisis media massa adalah suatu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber yang berasal dari kemajuan teknologi seperti di zaman sekarang. Kelebihannya yang pertama adalah ruang lingkupnya sangat luas, dan yang kedua adalah isinya mencakup berbagai sektor kehidupan sosial. Lalu yang ketiga sebagai sumber informasi yang gak hanya menunjukkan fakta saja, tetapi juga opini dan juga interpretasi. Kurangannya yang pertama adalah karena media massa memiliki cakupan yang luas, maka kita harus memilah berita yang sesuai dengan topik penelitian kita. Yang kedua adalah berita sulit didapatkan, terutama tulisan yang tidak memiliki rujukan yang jelas. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang pertama adalah instrumen penelitian kuesioner atau angket. Instrumen penelitian kuesioner atau angket dibagi menjadi 4, yaitu ada kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner semi terbuka, dan juga ada kuesioner kombinasi. Dua adalah instrumen penelitian wawancara atau interview, terbagi menjadi 3, yaitu wawancara bebas, terus yang kedua wawancara terpimpin, lalu 3 adalah wawancara bebas dan terpimpin. Ketiga adalah instrumen penelitian teknik observasi, yaitu mengumpulkan data dengan membuat pertanyaan atau table checklist.
Lalu yang keempat adalah instrumen penelitian studi pustaka, yaitu mengambil atau mengumpulkan data dengan membuat panduan data yang diperlukan dari buku-buku. Lalu yang kelima adalah instrumen penelitian media massa, yaitu mengambil data dengan membuat panduan apa saja data yang diperlukan dari buku-buku dan media sosial lainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.